Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bermuajahah dan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah satu tujuan akhir dari bulan Ramadan ini adalah bisa menghasilkan manusia yang fitri, manusia yang bersih hatinya, yang qalbun salim. Kemudian apa toh yang menjadi ciri seorang yang qalbun salim? Maka setidaknya ada dua langkah sederhana menjadi seorang yang qalbun salim, yaitu yang pertama, ingat yang dua. Yang kedua, lupakan yang dua. Ingat yang dua, lupakan yang dua. Yang pertama, ingat yang dua. Yang pertama adalah kita selalu mengingat kesalahan kita dan kemudian memohon maaf atas apa yang sudah kita lakukan, atas khilaf kita pada orang lain. Mungkin ada orang yang kita zalimi, ada orang yang mungkin kita lukai, maka sesegera mungkin kita mengingat kekhilafan kita dan kemudian memohon maaf atas khilaf kita pada orang lain. Insya Allah dengan begitu hati kita menjadi lapang, hati kita bisa menuju hati yang qalbun salim. Kemudian ingat yang kedua adalah mengingat kebaikan orang lain. Jadi apapun kebaikan orang, sekecil apapun itu, maka seandainya kita selalu berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan orang lain itu, maka hati kita akan menjadi lapang dan hati kita akan selalu bersih. Jadi yang pertama ingat yang kedua. Kemudian yang kedua adalah lupakan yang dua. Apa atau yang lupakan yang dua? Yang pertama adalah lupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau yang pertama tadi mengingat kesalahan kita dan meminta maaf, kalau yang kedua adalah melupakan kesalahan orang lain kepada kita dan kemudian memaafkannya. Pernah suatu kali Rasulullah mengumpulkan para sahabat selepas sholat di masjid. Kemudian beliau berbincang-bincang dan memberikan gambaran tentang sosok salah satu penghuni surga. Nabi menggambarkan, insya Allah besok di sudut kanan belakang ada salah satu sosok yang akan menjadi penghuni surga. Maka kemudian para sahabat heran dan bertanya-tanya siapa yang beliau maksud sebagai sosok itu. Kemudian di lain hari para sahabat mengamati siapa toh yang ada di pojok paling belakang sebelah kanan di Masjid Nabawi. Maka kemudian dalam beberapa hari berturut-turut ternyata seorang tua yang sederhana yang selalu duduk di situ. Kemudian ada seorang sahabat yang diminta untuk mewakili para sahabat yang lain untuk mengamati dan singgah di rumah orang tersebut untuk melihat amal apa yang menjadi amalan utama sehingga orang itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sosok penghuni surga. Akhirnya kemudian dikirimlah sahabat Salman Al-Farisi untuk mohon izin tinggal di rumah orang tersebut. Dalam kesehariannya Salman mengamati sosok orang tua ini. Dalam kehidupan sehari-hari tampaknya ibadahnya juga biasa, amal-amalnya juga sama dengan para sahabat. Kemudian tidak ada amalan yang mencolok yang itu menandakan sosok yang istimewa. Kemudian selepas beberapa hari akhirnya Salman pun memohon izin untuk bertanya kepada tuan rumah. Wahai Bapak, saya datang ke sini sebetulnya ingin melihat apa toh keutamaan amalan yang Bapak amalkan sehingga Nabi itu mengabarkan bahwa Anda ini adalah salah satu sosok calon penghuni surga. Maka tuan rumah ini sungguh sangat gembira karena diberitahu bahwa dia akan menjadi salah satu calon penghuni surga. Kemudian si orang tua ini tadi menyampaikan pada sahabat Salman bahwa dalam kesehariannya saya itu beramal ya seperti beramalnya para sahabat yang lain. Hanya saja saya punya salah satu amalan yang saya rutinkan setiap malam menjelang saya tidur. Sebelum saya menjamkan mata, maka kemudian di dalam hati saya akan maafkan kesalahan semua orang yang sudah mendolimi saya, melukai saya dalam satu hari ini, akan saya maafkan. Demikian amalan itu yang terus orang tua ini lakukan setiap malamnya, sehingga kemudian merasakan dia
memiliki hati yang lapang, hati yang selalu memberikan maaf kepada siapapun yang mungkin sudah melukai hatinya, melukai dirinya, baik itu dengan sengaja, berkhilaf dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itulah tips yang kedua, yaitu selalu memberikan maaf kepada orang lain, melupakan kesalahan orang lain. Kemudian melupakan yang kedua apa? Melupakan yang kedua adalah melupakan amal baik kita, amal soleh kita kepada orang lain. Kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain selalu kita lupakan, tidak pernah kita ingat-ingat, tidak pernah kita gembor-gemborkan, sehingga ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Insya Allah dengan begitu hati kita akan lebih lapang, hati kita insya Allah menjadi bersih, hati kita insya Allah menjadi hati yang qalbun salim. Jadi tadi ingat yang dua, mengingat kesalahan kita, kemudian segera memberikan mohon maaf. Yang kedua kemudian mengingat kebaikan orang lain dan kita berterima kasih. Kemudian lupakan yang dua. Yang pertama adalah lupakan kesalahan orang lain dan berikan maaf. Yang kedua adalah lupakan kebaikan kita kepada orang lain sehingga amal kita itu menjadi kebaikan yang ikhlas. Demikian, mudah-mudahan hati kita nanti di akhir Ramadan akan menjadi hati yang fitri, hati yang suci, dan menjadi hati yang qalbun salim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.